Kembali lagi di Convolutional Neural Network. Minggu lalu, bukan minggu lalu ya, Sabtu lalu, kita sudah membahas ini sedikit. Ibu coba ulang di rekaman ini. Intinya, CNN itu adalah ANN atau Artificial Neural Network yang dirancang khusus untuk gambar. Nah, library yang dibutuhkan untuk kita mengolah data gambar menggunakan model CNN ini ada NumPy, ada Pandas, kemudian ada OS, Matplotlib ya visualisasi tetap kita punya, terus TensorFlow. Mesin utamanya AI di sini yang kita gunakan. Kemudian TensorFlow-nya ada Keras, Keras untuk mengubah label, jadi bahasa AI juga ada Keras untuk membaca gambar. Kemudian nanti kita pakai Skitlearn juga untuk mengevaluasi model yang kita miliki sudah bagus atau belum, sudah good fit atau belum. Nah, pertama yang harus dilakukan setelah kita mengimpor semua library itu adalah mengupload dataset kita atau memanggil dataset kita ke notebook ini. Caranya bagaimana? Ini data dir sama dengan ini ya, C, terus ini garis miring user admin raisi dataset. Ini tergantung dari laptop masing-masing di mana tempat kita menyimpan data. Misal di laptop ibu, di sini ibu simpan itu di C kan ya, terus di user, terus di admin, terus nanti dia ada, oh ini yang masih zip, ada ini folder raisi data set. Ini kalau misal kita klik kanan, terus kita copy as path, terus nanti kita, ya ibu coba taruh di sini ya. Nah, ibu simpan di sini. Ini garis miringnya itu beda dengan yang ini. Biar terbaca, nanti garis miring ini harus diubah gitu. Karena kalau kita pakai yang copy paste tadi langsung dari Explorer itu nggak akan kebaca. Jadi ini ubah dulu ininya garis miringnya jadi ke sebelah apa kanan ya. Nah, seperti itu kayak yang ini kalau kita copy paste. Nah, kalau misal sudah ingat setiap kita punya ini tulis coding di run, ini juga nanti di run. Kalau kita run nanti si data dirnya ini akan membaca folder yang kita miliki. Oh ya, Ibu lihat kan ya, dataset yang Ibu miliki ini bentuknya folder ada dua kelompok. Ini ada healthy image sama unhealthy image. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan bulir padi yang sehat. Yang folder satunya lagi itu ya kumpulan gambar bulir-bulir padi yang tidak sehat. Jadi nanti kita mau kelompokkan mana padi yang sehat, mana padi yang tidak sehat berdasarkan bulir-bulirnya itu. Nah, jadi kalau misal di sini diminta classes itu adalah ada berapa kelas atau ada berapa folder, ya ada berapa kelompok dalam folder yang kita miliki, tinggal pakai perintah ini. OS list dir dari data dir ini. OS itu tadi ini ya untuk mengatur folder atau file, makanya kita butuh import OS. Nah, misal kita print classesnya, dia akan ketahuan begitu dikelola filenya atau direktorinya atau foldernya gitu ya. Nanti akan ketahuan, oh ternyata di dalam folder itu ada dua kelas, ada dua subfolder itu healthy image sama unhealthy image. Nah, kemudian kalau misal sudah, sekarang kita coba baca semua gambar dan memberi label pada gambar-gambar tersebut. Jadi kita mau buat.
suruh dia baca data sama kita kasih label. Dari sini, ini kita pakai yang OS masih tetap library-nya fix, IDX, name, in enumerate. Ini tuh masih dalam fungsi itu ya, OS itu. Kemudian nanti di kita mau buatkan dalam bentuk apa namanya, image-nya itu dinormalisasi gitu, dibagi dengan 255. Jadi selalu kan kalau kita mau mengupload gambarnya itu, datanya itu harus kita normalisasi dulu. Nah, ini menormalisasi gambar itu membagi dengan pixel paling besar di situ. Pixel paling besar itu 255 gitu ya. Kemudian kita sekarang udah punya list data atau label setiap datanya di sini. Append, IDX, kemudian data append itu berdasarkan image. Jadi setiap image-nya sudah kita labelin gitu. Nah, kalau misalkan sudah di label datanya, gambarnya, nanti kita ubah dia ke dalam dumpy array. Kenapa harus kita ubah? Nanti karena untuk pengolahan berikutnya kita butuh data itu diubah ke dalam bentuk yang nanti biar bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau misal sudah data yang tadinya nampi ini, kategori ini yang di label ini ada healthy image dan healthy image itu kita ubah menjadi numerik biner gitu. Pakai tuh kategorikal. Ini masih di Keras juga. Data label yang kita miliki itu kita ubah dia menjadi numerik biner 01 gitu bentuknya itu. Nah, kemudian kita buat data latihan dan data uji pakai trend test split gitu. Di sini kita pakai trend test splitnya itu data dan juga labelnya. Test size-nya kita pakai 0,3, random set-nya 42, shuffle-nya true. Nanti ini dia akan tersendirinya dibagi oleh si AI ini, deep learning ini, untuk mana yang menjadi data tes, mana yang menjadi data untuk training. Nah, kemudian karena ini gambar, maka kita pakai yang image data generator gitu. Nah, kalau misalkan sudah, kita masuk ke dalam model CNN-nya. Di sini kita pakai TensorFlow, Keras, modelnya sekuensial. Terus TensorFlow juga Keras, layer-layernya itu kita pakai yang convolutional dua dimensi, max pool, kemudian flatten, dan sama kita pakai juga dropout gitu. Biar nanti menghaluskan loss dropout tuh. Kita definisikan 6 kelasnya itu adalah panjang kelasnya ada berapa banyak sih kelasnya itu akan menjadi number of classes. Number of phrases ini nanti fungsinya untuk di dance. Ini model CNN kita, sekuensial kita pakai. Layer pertama itu dikelompokkan berdasarkan ukuran ini. Convolutional 2D-nya 16, terus ininya 3,3, kemudian activation value. Nah, udah ibu nggak pakai padding same gitu biar nggak terlalu banyak data trennya. Karena kalau kebanyakan latihan dia bukannya bagus juga malah justru hafal sebetulnya. Nggak mengenal pola tapi karena hafal aja. Nah, kemudian kita coba compile sekarang pakai optimizernya Adam, learning rate-nya itu di sini 0,0001. Semakin kecil sebetulnya learning rate, semakin dia hati-hati si apa namanya AI ini untuk melakukan latihan dan juga tes gitu. Ibu ambil ininya learning rate-nya itu di 0,0001.
Kemudian di sini bisa lihat ada model summary-nya. Model summary-nya itu kalau misal tadi kita pakai layer, dua layer berarti ya. Layer pertama itu ukurannya di dua dimensinya tuh 16, layer kedua itu 32 gitu. Ada dua layer di sini. Ketika kita bagi menjadi dua layer, maka akan ada sebanyak 3,9 juta parameter gitu. Nah, kemudian ini kita lihat historinya. Biar apa? Biar kita bisa tahu model ini sudah good fit atau belum. Jadi kita lihat historinya. History itu kita pakai yang list stop biar apa? Biar nanti tidak terlalu banyak, kita tidak menduga-duga gitu ya, tidak menduga-duga berapa epohnya dia yang pas atau tidak. Kalau pakai list stop itu nanti dia dengan sendirinya menuju pada konvergensi gitu. Nah, ini di sini kita pakai list stopnya ini monitornya pakai Valos, terus passionnya itu 7. Biasanya makin besar makin sabar gitu ya. Passion tuh sabar ya. Restart base-nya white-nya terus kemudian di sini history CNN-nya itu model fit dari CNN-nya pakai data trend, data trend X, trend Y, kemudian ini 30 kali pembelajaran, batch size-nya 32. Terus kita fallback, terus kalau misalkan sudah mulai convergen dia suruh stop gitu. Nah ini kalau di run nanti akan ada pembelajaran atau histori dari pengulangan sebanyak 30 pembelajaran kan ya. Di sini kita lihat ada loss, ada akurasi loss, ada jadi itu yang data tesnya ini data eh ya ini data tesnya ini data trennya kayak gitu. Nah, dari sini kita coba buatkan visualisasinya pakailah Matplotlib. Nah, Matplotlib ini pertama kita coba lihat yang CNN dari akurasi yang CNN yang model ini dari akurasinya gitu. Pakailah ASM ini boleh apapun ya ACC CN atau file CN gitu. Boleh apapun. Ini yang jelas yaitu kita ambil dari data trend dan juga data test yang sudah dipelajari sama notebook gitu. Nah, kita tentukan epochnya itu range-nya 1 sampai dengan length dari ACCN ditambah dengan 1 gitu. Kemudian ini sih plot title biar ada apa kayak ininya saja apa itu namanya keterangan gambar. Kemudian yang kita plot itu akurasinya, terus untuk yang CNN kita kasih warna red, red itu merah untuk data training gitu. ACC CNN itu kan nih ya akurasi CNN dia untuk data training. Kalau validasi dia untuk data testing gitu. Nanti kasih legend. Legend tuh yang ini, kemudian X labelnya kita kasih dia sebagai akur. X label tuh dia epoch di sini putaran pembelajaran ini yang akurasi. Data test itu semakin meningkat, tapi loss itu harusnya semakin turun. Kalau data tes akurasi itu harusnya memang semakin meningkat. Tapi kita juga bisa melihat lossnya itu kesalahannya. Kalau ini kan tingkat kebenaran ya akurasi itu. Nah tingkat kesalahannya itu dia semakin menurun. Kalau tingkat kebenaran dia semakin naik. Kita lihat di sini semakin turun, tapi sepertinya lama kelamaan dia akan stabil.
Jadi kita bisa katakan bahwa meskipun ini ada gap di sini, tetapi gapnya juga masih berhubungan. Yang satu turun, maka yang lain juga akan turun. Jadi kalau data trainingnya turun, data validasinya pun sepertinya trennya turun juga gitu. Nah, kita coba evaluate. Jadi ini model CNN evaluate. Ternyata nilai akurasinya 0,7, nilai kesalahannya itu 0,6. Begitu. 70 itu sudah lebih dari 50, sudah bagus sebetulnya akurasi apa namanya untuk tes Y, tes X-nya juga sama. Kemudian, nah ini tugasnya. Nanti ibu akan kasih gambar padi. Coba gambar padi itu nanti di load gitu ya ke sini pakai perintah. Jadi ini kita definisikan sebuah image yang baru. Bu, image-nya boleh tidak image yang diambil dari Google atau lainnya boleh. Tapi ibu pun nanti akan mencoba menyiapkan image ini untuk menguji apakah model yang disusun itu sudah betul atau belum. Nanti load ke sini sama seperti biasa kita simpan eh, gambarnya itu di sini. Ibu kemarin simpan di mana ya? Di dokumen kalau nggak salah. Oh, di download. Nah, misal, oh kok nggak ada ya? Nah, ini misal. Ini kita copy as path. Nanti kita simpan di sini. Tapi ingat, tadi itu ininya, garis miringnya kita harus dibalik. Baru nanti bisa kebaca. Gitu. Sementara ini Ibu hilangkan dulu. Kemudian kalau sudah si image tadi pindahkan atau ubah ke jadi array. Kemudian nanti arraynya dinormalisasi. Nah, prediction image-nya itu nanti pakai DIMS. Nanti kita lihat class names-nya itu kan ada healthy image, ada healthy image ya. Di awal kita sudah tahu itu. Prediction modelnya itu model CNN kita predik. Kemudian maksimumnya ini pakai Armax, kemudian nanti kelas yang prediktif. Kok kelas? Apa yang akan diprediksinya itu ini? Aduh ya Allah ngantuk. Nah, kalau kini di run, nanti kelihatan bahwa gambar yang kita tadi upload itu ternyata masuk ke dalam golongan yang tidak sehat gitu. Ini boleh diadakan, boleh tidak. Ini tuh sebetulnya format untuk nanti kita deploy. Gitu. Deploy juga belum sampai ke deploy yang website, deploy yang baru untuk lokal host saja. Tapi tugas kita sih sampai di sini saja sebetulnya. Analisis data menggunakan CNN sehingga nanti kita bisa memprediksi sebuah gambar apakah gambar ini adalah gambar yang healthy atau yang unhealthy. Begitu. Jadi UASnya pertama nanti Ibu kasih dataset, datasetnya dieksplor, terus nanti ada kalau sudah aduh ini ngantuk. Nanti Ibu kasih bulir padi kosong, gambar bulir padi untuk kemudian bisa ngecek model yang sudah dibuat itu sudah bagus atau belum. Begitu. Gitu ya. Nanti UASnya itu saja. Baik, terima kasih. Nanti ketemu di UAS.